Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Viola Verschani, biasa dipanggil Viola atau Ola. Aku dari jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Angkatan 2017. Sejak tanggal 4 Januari dan selama 6 minggu, aku telah melaksanakan kuliah kerja nyata atau yang sering disebut KKN ini, yang mana di sini aku terjun sebagai salah satu dari KKN Undip Tim 1 Banten periode 2021. Sebelum beranjak ke topik utama yaitu KKN, aku ingin menjelaskan singkat mengenai Universitas Diponegoro tempat aku berkuliah. Universitas Diponegoro yang sering disingkat sebagai Undip ini adalah salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Undip didirikan pada tahun 1956 sebagai perguruan tinggi swasta dan baru mendapat status sebagai negeri pada tahun 1961. Dari namanya, kata Diponegoro ini diambil dari nama pahlawan nasional, yaitu Pangeran Diponegoro, yang merupakan seorang pangeran pengobar semangat kemerdekaan dari tindakan kolonialisme Belanda di awal abad ke-18. Di Undip sendiri terdapat 11 fakultas beserta sekolah vokasi dan pasca sarjana. Fakultasnya itu diantaranya Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Peternakan dan Perikanan, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Matematika, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Budaya, serta Fakultas Kesehatan Masyarakat. Pada tahun 2020 kemarin, Undip menempati peringkat keempat di Indonesia, seperti yang dirilis oleh Lembaga Pemeringkat Kampus Dunia berdasarkan popularitas web setiap perguruan tinggi, yakni 4ICU Unirank. Undip juga menempati peringkat kedua dalam jumlah peminat atau pendaftar pada Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SNMPTN di tahun 2020. Nah, selanjutnya mengenai KKN yang selalu diadakan oleh Undip ini, merupakan program yang berfungsi sebagai kesadaran mahasiswa sebagai calon sarjana untuk memanfaatkan sebagian waktu belajarnya, bekerja menyumbangkan pengetahuan dan ilmu yang telah dimiliki secara langsung dalam memecahkan permasalahan dalam melaksanakan pembangunan. KKN Undip merupakan suatu bentuk kegiatan yang memadukan dharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu kegiatan. Dengan harapan agar kelak para lulusan Undip dapat menjadi manusia yang berilmu pengetahuan memadai dalam bidang masing-masing, mampu melakukan penelitian, dan bersedia mengabdikan diri demi kemaslahatan umat manusia pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Semenjak mewabahnya pandemi COVID-19, sistem KKN ini mengalami perubahan sejak tahun 2020. Salah satu perubahannya adalah KKN yang biasanya dilakukan secara kelompok, maka pada KKN ini dilakukan dengan secara mandiri. Lokasi KKN yang biasanya sudah ditentukan oleh LPPM pun sekarang ditentukan sendiri oleh mahasiswa berdasarkan lokasi kampung halaman. Sehingga seringkali KKN ini disebut dengan KKN pulang kampung. Dan satu lagi tentunya, mahasiswa wajib menjalankan KKN dengan mematuhi kebijakan pemerintah terkait pembatasan sosial. Caranya yaitu dengan meminimalisir adanya aktivitas yang melibatkan banyak orang. Kuliah kerja nyata yang telah aku laksanakan kemarin berlokasi di Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kabupaten Tangerang ini terletak tepat di sebelah barat DKI Jakarta. Kecamatan Curug yang termasuk Kabupaten Tangerang terdiri dari 7 desa atau kelurahan, yang salah satunya adalah Kelurahan Binong, tempat berlangsungnya program KKN-ku. Kelurahan Binong memiliki luas 491,28 hektar. Kelurahan ini terdiri dari 55 kampung, 22 RW, 197 RT, serta 3 perumahan, yaitu Binong Permai, Seribun Indah, dan West Lipo Village. Selain perumahan, terdapat pula banyak fasilitas yang cukup lengkap dan terjangkau.
karena berbatasan langsung dengan Lipo Village, Kelurahan Bencangan. Di antaranya ada pusat perbelanjaan, Supermall Karawaci dan Maxbox Lipo Village, supermarket Hypermart, apartemen New Residence, Hotel Arya Duta, Rumah Sakit Siloam, lapangan golf, Sekolah Pelita Harapan, Sekolah Dian Harapan, dan juga termasuk dengan fasilitas yang ada di Binong sendiri, mulai dari sekolah-sekolah seperti Sekolah Atisa di Pamkara, Sekolah Pramita, dan seterusnya. Kemudian juga ada Universitas Pramita, lalu ada Hotel Sahid Mutiara dan Hotel Yasmin, dan juga ada Permata Sports Club Food Court, dan lain-lain. Bisa disimpulkan bahwa Kelurahan Binong memiliki tingkat kasus COVID-19 yang cukup tinggi. Seperti salah satu contoh yang terjadi di RT 08 Sari Bumi Indah, Kelurahan Binong, ialah masih banyaknya warga RT 08 yang kurang menyadari akan pentingnya himbauan pemerintah mengenai pencegahan penyebaran COVID-19 dengan menggunakan masker. Seperti dilaporkan bahwa beberapa anak yang bermain di lingkungan sekitar berkumpul ramai tanpa memakai masker dan menjaga jarak. Hal ini pun telah diingatkan berkali-kali oleh beberapa warga yang disiplin, namun tetap saja terulang kepada anak-anak maupun orang dewasa. Dilihat dari sini, kesadaran masyarakat akan bahaya COVID-19 masih cukup disepelekan. Pandemi ini juga melahirkan permasalahan lainnya, yaitu work from home. Ada apa dengan WFH ini? Kami pun juga mendapati ini dari hasil analisis permasalahan warga di RT 08 Sari Bumi Indah, di mana keseharian warga yang mulanya bekerja di kantor dan sekarang menjadi work from home. Begitu juga berlaku pada mahasiswa dan siswa sekolah. Hal ini menyebabkan banyak warga yang tidak betah di rumah dan tidak nyaman bekerja dikarenakan suasana rumah yang jauh dari suasana kantor. Sehingga pekerjaan maupun tugas sekolah dan kuliah terjalani dengan sulit dikarenakan kurangnya suasana produktif yang tercipta. Dengan begitu, perlu adanya suatu sosialisasi yang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan ini. Program yang diangkat dalam kegiatan KKN ini masuk ke dalam klaster arsitektur, kesehatan, dan pendidikan. Ada 4 kegiatan yang aku lakukan bersama teman-teman, dan yang pertama ini adalah sosialisasi tips desain interior supaya tetap produktif dan nyaman selama WFH. Program dengan tema COVID-19 ini dilakukan secara door-to-door di perumahan RT 08 Sari Bumi, Kelurahan Binong. Alasannya, dikarenakan bahayanya sosialisasi jika dilakukan secara berkumpul. Selain itu, sosialisasi pun juga tidak secara daring, dikarenakan besarnya asumsi bahwa pelaksanaan secara daring tidak akan berlangsung secara efektif dan kerap tidak diikuti warga. Referensi dari presentasi ini dirangkum dari sumber-sumber yang terpercaya, di antaranya seperti seminar Sustainable Interior dari Ugreen Amerika. Sosialisasi ini dilaksanakan di 2 lokasi, yaitu di RT 08 Sari Bumi Indah untuk para ibu rumah tangga dan di SDN 03 Binong untuk para guru di sana. Presentasi ini mengangkat 5 tips interior, yaitu pengaturan warna, furniture, area kerja, pencahayaan, dan tanaman indoor. Para ibu rumah tangga dan guru pun tertarik untuk mempelajari ini, karena mereka tidak menyangka bahwa penataan interior dapat mempengaruhi kinerja motivasi dan produktivitas di rumah. Program yang kedua pun juga merupakan sosialisasi, hanya saja tentang sustainable architecture dan cita-cita anak. Seperti yang pertama, program ini juga dilaksanakan di RT 08 Sari Bumi dan di SDN 03 Binong, hanya saja ditujukan kepada anak-anak. Sosialisasi ini diawali dengan penjelasan mengenai sustainable architecture dan sepenting apakah itu. Dari sini, diterangkanlah berbagai cara kita dapat membantu lingkungan dengan menerapkan sustainable architecture di rumah kita sendiri, yang mana hal ini sangatlah awam di telinga para siswa SD. Walaupun begitu, berkat contoh inilah sosialisasi dilanjutkan dengan kesimpulan bahwa seorang arsitek tidak hanya membangun rumah, tapi juga dapat membantu orang-orang dan lingkungan sekitar. Begitu juga dengan profesi-profesi lainnya. Dan dengan menumbuhkan niat yang baik, kelak kita tidak hanya bekerja untuk menguntungkan diri kita, tapi juga menebar kebermanfaat ke sekitar kita. Program yang ketiga merupakan bansos pembagian masker dan sanitizer kepada warga di RT 08 Sari Bumi.
Program ini diusulkan mengingat daerah Kelurahan Binong yang menjadi salah satu dengan kasus COVID-19 tertinggi dan masih kerap terlihatnya para warga dari anak-anak hingga dewasa yang masih malas menggunakan masker. Masker dan sanitizer yang dibagikan masing-masing berjumlah 50 buah dan dikemas dengan paper bag. Enggak gratis. Iya, makasih, Pak. Pembagian bansos dilakukan secara door to door dan juga ada warga yang ditemui di jalan sekitar. Program ini pun mendapatkan respon yang positif dari warga-warga dan Ketua RT yang sangat berterima kasih akan bansos yang sangat bermanfaat dan secara gratis ini. 2, 3. 1, 2, 3. Udah. Makasih ya, Bu. Ya. Ya. Yang terakhir ini merupakan kegiatan yang kami lakukan di kantor Kelurahan Binong. Acara yang digelar di kantor kelurahan ini adalah Musrenbang, atau merupakan singkatan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Binong tahun anggaran 2022. Di sini kami ikut serta berpartisipasi dan membagi job sebagai MC, dirijen, co-host, dan videographer. Acara pun berjalan dengan lancar dan aman, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan acara seperti maksimal 30 orang. Mereka melaksanakan kegiatan KKN di RT 08 Saribumi Indah, saya rasakan sudah cukup baik. Baik itu cara pendekatannya kepada masyarakat maupun pada saat dia melakukan KKN dan sudah menjaga dari protokol COVID khususnya saat ini. Kiat-kiat dalam rangka desain interior pada saat pelaksanaan WFH (Work from Home) ini sudah membantu warga yang lebih banyak bekerja di rumah. Dia bisa melaksanakan bagaimana menata ruangan sesuai dengan konsep yang lebih baik. Mudah-mudahan untuk yang akan datang kita tidak lagi dalam masa COVID. Memang di lingkungan kami cukup banyak permasalahan pada saat pandemi ini, otomatis kita juga tidak bisa memberikan suatu keleluasaan kepada mahasiswa untuk berinteraksi kepada warga. Dan kami juga, saya sebagai ketua RT juga mengucapkan terima kasih terhadap sudah mensosialisasikan bagaimana caranya untuk khususnya protokol COVID ini, dan ada warga kita mendapatkan hand sanitizer dan juga masker. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh mahasiswa itu bermanfaat bagi warga. Walaupun kami juga tidak bisa berjalan dengan baik sekolahnya, paling hanya gurunya yang datang untuk memberikan tugas dari sekolah ya. Apa yang sudah diberikan pun juga memberikan kesan yang baik untuk kami, memberikan pelajaran yang bermanfaat untuk kami, bagaimana cara kami bisa mengorganize ruangan dengan lebih baik. Udah bagus, tim KKN dari Undip sudah sangat kredibel lah untuk membawa nama Undip, sudah baik ya. Terima kasih sudah memilih SDN Binong 3 untuk bisa men-share ilmunya kepada kami. Semoga kakak-kakak semua bisa lulus menjadi yang terbaik. Mungkin KKN adik-adik sekarang ini itu mungkin berbeda jauh 1 tahun sebelumnya. Kita di Binong ini cukup lumayan besar proses penyebaran COVID-19. Apa yang adik-adik bawa dari kampus bisa direpresentasikan ke masyarakat. Nanti setelah adik-adik kembali ke kampus, ya, mudah-mudahan adik-adik bisa membawa dan bisa memberikan nilai positif kepada rekan-rekan di kampus. Kami ucapkan terima kasih, dan kemarin juga kami rasakan adik-adik sudah ikut berperan aktif dan ikut membantu proses pelaksanaan penyelenggaraan Musrenbang kemarin. Selanjutnya barangkali kami berharap apa yang adik-adik dapatkan itu nantinya bisa adik-adik aplikasikan dalam kehidupan
kehidupan adik-adik, baik itu di masyarakat, baik itu di kampus maupun di masyarakat adik-adik ke depan ketika adik-adik nanti sudah menjadi ya orang-orang yang tentunya orang-orang yang berhasil, yang berguna untuk nusa bangsa serta agama, itu bisa direpresentasikan. Ini dari pihak kecamatan pada kita diminta untuk membantu pelaksanaan musrenbang nanti secara virtual. Nah, artinya apa? Apa yang kita lakukan ini barangkali sedikit banyak menginspirasi kepada orang lain. Jadi pesan saya kepada adik-adik mahasiswa hanya 4 kata. Jadilah orang yang menginspirasi. Terima kasih. Amin.